Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubrani SPD, salah satu peserta CGP Angkatan 10 yang berasal dari UPTS Negeri Ciparai, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif bagi individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan menentukan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang telah saya buat. Akan tetapi, untuk menuju ke pernyataan prakarsa perubahan tersebut, saya menggunakan alat bantu yang disebut dengan ATAP. A. Awal atau aset. Kemampuan anak untuk mengakses sumber-sumber di dunia maya yang beragam dengan menggunakan teknologi adalah awal yang baik untuk anak dalam mengkreasi narasi atau makna atau ide atau opini mereka. T. Tantangan, yaitu mengarahkan peserta didik untuk bisa memanfaatkan teknologi ke arah yang positif. A. Aksi, membantu anak untuk belajar atau berlatih. Yang pertama, menemukan ide atau gagasan sendiri dengan menggunakan teknologi seperti handphone, laptop, dan alat teknologi lainnya. Kedua, mengkreasi atau narasi atau makna dari ide atau opini mereka sendiri. Dan P. Pelajaran. Anak paham mengapa mereka perlu 1. Menjunjung tinggi kreativitas dan integritas di era informasi dengan kemajuan teknologi digital. Kemudian, menghargai dan memproses gagasan atau informasi yang ada ketika mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sendiri dalam bentuk sebuah karya. Berdasarkan alat bantu ATAP tersebut, maka pernyataan prakarsa perubahan yang saya dapatkan adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Berdasarkan prakarsa perubahan yang telah dibuat, maka akan disusun rencana berdasarkan dan menggunakan metode tahapan Bagja sebagai berikut. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakannya, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan yang terakhir mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah
siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kedua, teknologi apa saja yang digunakannya? Ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakannya adalah mencari referensi tokoh atau guru ahli di bidang teknologi. Kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan yang diambilnya yaitu 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Tahap yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakannya 1. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. 2. Mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan juga materi pembelajaran. Dan yang ketiga, pemberian reward bagi peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab atau memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakannya 1. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. 2. Membuat catatan target peningkatan pembelajaran peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir adalah meminta kepala sekolah atau rekan sejawat untuk mengevaluasi terhadap penerapan teknologi dalam pembelajaran. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 1.3, tindakan perubahan berdasarkan rencana bagja. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.